Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Welcome to Isekaipedia. Pada kesempatan kali ini, gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Konosuba volume 7. Dalam part kali ini, cerita pun akan diakhiri dengan perebutan Darkness dari pernikahannya. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita tahu bahwa berkat bantuan dari semua petualang yang ada di Axel, Party Kazuma itu bisa mengalahkan Kiwolon Hydra yang berada di belakang bukit kota Axel. Nah, di sini Darkness juga sangat senang karena hal tersebut. Tapi kita masih belum diperlihatkan kenapa Darkness itu pengen ngalahin Hydra tersebut. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dengan semua petualang yang berkumpul di guild kota Axel. Mereka itu sangat senang karena sudah mengalahkan monster dengan bounty besar itu. Alhasil, mereka semua pun pesta pora di sana, dan begitu juga dengan Party Kazuma. Di sini, Luna pun mengatakan bahwa Party Kazuma itu mendapatkan 80 juta Eris karena mereka adalah kelompok paling dominan dalam menaklukkan Hydra tersebut. Lalu, Party Kazuma juga mendapatkan bonus 20 juta Eris dari guild karena mereka menjadi pelopor dari pembasmian Kiwolon Hydra tersebut. Jadi jika di total, Party Kazuma itu mendapatkan 100 juta Eris dalam quest kali ini. Aqua dan Megumi pun sangat senang melihat hal itu, karena mereka juga sebenarnya kehabisan uang pada bulan ini. Jadi jika dibagi 4 orang, maka setiap orang akan mendapatkan 25 juta Eris. Tentu saja hal itu bukanlah jumlah uang yang main-main. Tapi anehnya, Darkness itu tidak ada di sana saat pembagian hadiah dan pesta itu. Melihat hal itu, Kazuma pun mengira kalau Darkness itu ada di mansion dan sedang beristirahat. Jadi Kazuma, Megumi, dan Aqua pun berinisiatif untuk membelikan Darkness kepiting merah untuk mengadakan pesta mereka sendiri di mansion. Tapi, saat sudah sampai di mansion, Darkness itu tidak ada di sana. Yang hanya ada di sana adalah sepucuk surat dari Darkness yang mengatakan bahwa ia itu akan keluar dari Party Kazuma karena ia memiliki masalah dalam keluarganya. Melihat hal itu, mereka pun mengira kalau Darkness itu hanya bercanda, jadi mereka pun tetap memasak kepiting merah itu dan tetap membuat bagian makanan malam untuk Darkness. Namun setelah lama menunggu, Darkness itu tidak kunjung kembali ke mansion. Bahkan, semua makanan yang mereka siapkan itu sudah menjadi dingin. Di sini, Megumi dan Aqua itu sangat mengkhawatirkan Darkness. Tapi Kazuma itu tidak. Di sini Kazuma itu malah mengejek bangsawan mesum itu dengan olokannya. Lalu Megumi dan Aqua pun meminta Kazuma untuk pergi ke mansion keluarga Dustiness, karena memang Darkness pasti ada di sana. Tapi tentu saja, Kazuma itu menolak hal tersebut karena memang ia tidak suka pekerjaan yang melelahkan seperti itu. Apalagi kali ini, ia disuruh untuk menyusup ke mansion keluarga Dustiness. Namun, Aqua dan Megumin itu terus mendesak Kazuma untuk melakukannya. Jadi mau tidak mau, Kazuma itu harus melakukan hal tersebut. Awalnya mereka itu mencoba untuk datang baik-baik ke mansion keluarga Dustiness. Tapi, mereka langsung ditolak mentah-mentah oleh para penjaga. Jadi akhirnya Kazuma pun memutuskan untuk menyusup ke mansion itu saat tengah malam. Dan dengan bantuan sihir buff dari Aqua, Kazuma itu dapat dengan mudah untuk menyusup ke mansion Dustiness dan menemui Darkness di kamarnya. Mereka pun berbicara tentang banyak hal. Bahkan Darkness juga bercerita kalau sebenarnya keluarganya itu punya hutang sama Alderp. Dan karena mereka tidak bisa membayarnya, jadi Darkness itu harus menikahi Alderp. Dan karena saat ini ayahnya Darkness juga sedang sakit, maka ia harus mengurus semua keperluan sebagai kepala keluarga Dustiness. Namun di sini Darkness dan Kazuma itu hampir kelewat batas, karena Darkness itu sebenarnya tidak mau menikah dengan Alderp, tapi Kazuma itu menginjak ranjau, karena ia menyinggung soal otot perut Darkness. Jadi akhirnya Darkness itu marah dan ingin membunuh Kazuma. Setelah itu terjadilah kejar-kejaran di sana, namun Kazuma itu berhasil melarikan diri. Dan saat itu, Kazuma juga berkata kalau ia tidak mau menyelamatkan Darkness walaupun Darkness itu memohon sambil menangis kepadanya. Di sini, Kazuma pun menjadi ngambek karena sikap Darkness pada malam itu.
Jadi walaupun tersebar kabar kalau Darkness itu akan menikah, tapi tetap saja Kazuma tidak mau menolong Darkness dalam situasi itu. Kazuma pun lebih memilih menciptakan barang dagangan untuk dijual hak ciptanya kepada Vanir. Melihat Kazuma yang seperti itu, Megumi pun menjadi kesal dan menasihati Kazuma kalau Kazuma itu hanya gengsi kepada Darkness, jadi Kazuma itu tidak mau menolong Darkness. Setelah beberapa minggu, tibalah hari pernikahan Darkness dengan Aldrop, dan yang menjadi pendeta dari pernikahan mereka ternyata adalah Aqua. Karena memang Aqua adalah pendeta yang paling tinggi di kota Axel. Dan di sini ada Kazuma juga yang bersiap untuk mengacaukan pernikahan mereka. Lalu Kazuma pun melempar koper penuh dengan uang dan mengatakan bahwa ia membeli Darkness dengan uang itu. Dan dengan begitu, Darkness pun dibawa lari oleh Kazuma dan Aqua. Ternyata Kazuma itu dikasih tahu kalau keluarga Dustiness itu punya hutang ke Aldrop karena mereka menutupi hutang Kazuma karena partinya itu telah merusak mansion Aldrop pada waktu itu saat waktu Kazuma ingin dieksekusi. Dan yang ngasih tahu itu adalah Vanir sendiri. Jadi di sini Kazuma pun merasa bersalah dan berakhir menyelamatkan Darkness. Di sini Megumi dan Yunyu juga ikut membantu penculikan Darkness itu dengan menghancurkan pasukan Aldrop yang menyerang mereka. Melihat dirinya diselamatkan, Darkness itu merasa sangat bahagia, dan ia berkata kalau ia ingin berpetualang lagi bersama party Kazuma. Setelah itu, mereka semua pun menengok ayah Darkness yang sedang sakit, dan ternyata ayah Darkness itu sakit karena dikutuk oleh iblis. Tapi di sini Aqua pun langsung mengambil kutukan itu dari ayah Darkness dengan kekuatan dewinya. Oh ya, iblis yang mengutuk ayah Darkness itu bukanlah Vanir, tapi temannya Vanir yang bernama Maxwell. Dan karena Maxwell itu idiot, jadi ia itu dimanfaatkan oleh Aldrop untuk mendapatkan Darkness. Tapi untungnya Vanir itu tahu tentang rencana Aldrop dan membebaskan Maxwell dari Aldrop, lalu membawa Aldrop ke neraka untuk dijadikan pelayan bagi Maxwell. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan singkat light novel Konosuba volume 7-nya pada part kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Gue Gary Christopher, signing off.